Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Cutiawati dengan NPM 120020326. Saya dari kelas 3O Manajemen SDM. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu apa sih itu pembelajaran berbasis kompetensi, simak video ini ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi, tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaannya. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Baik, selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi. Jadi, kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Lalu yang kedua ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Selanjutnya yang ketiga ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama itu ada pihak pertama. Jadi pihak pertama adalah yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Lalu yang kedua ada pihak kedua, adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan yang terakhir atau pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerjanya. Baik, selanjutnya ada hubungan kompetensi dan strategi. Yang pertama itu adalah menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya yang kedua ada pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajarannya. Oke, baik, yang terakhir saya akan membahas mengenai hubungan kompetensi dengan pengajar. Yang pertama itu ada fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Lalu yang kedua, fasilitator juga perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran yang meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi, penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, fasilitator juga perlu atau mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Lalu yang keempat, fasilitator juga harus mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran
yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajarannya. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Dan yang terakhir, fasilitator juga harus mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berekreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thanks for watching. Bye-bye.